Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini sudah sampai pada puasa yang keempat, hari keempat nggih. Insya Allah sebentar lagi berbuka. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin sedikit mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita sudah beramal soleh dengan berbagai cara. Ada hal yang perlu kita waspadai supaya amal soleh kita ini tidak musnah, tidak hilang. Kita sudah mengumpulkan amal-amal soleh, kita sudah berharap mendapatkan pahala. Kita ingin panen nanti, panen pahala. Tapi ternyata ada satu hal yang bisa memusnahkan, menghilangkan, menghapus amal-amal kita. Apa itu? Kemusyrikan. Ya. Kemusyrikan ini bahaya sekali. Allah Ta'ala tidak akan pernah mengampuni jika seorang hamba itu melakukan kemusyrikan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah sesat sejauh-jauhnya. Ibu bapak sekalian, kalau zaman dahulu mungkin bayangan kita yang namanya kesyirikan, kemusyrikan urusannya tidak jauh dari patung, tidak jauh dari akik, tidak jauh dari berhala. Berhala itu yang kita konotasikan dengan patung-patung begitu. Tapi lebih dari itu, kemusyrikan itu bisa muncul dari berbagai hal. Ya. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin menjelaskan satu contoh hal yang mungkin di kanan kiri kita ini ada kemusyrikan, atau bahkan kita juga seperti itu, tapi tidak terasa. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 31. Mari kita lihat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masihibna maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rohib-rahib mereka sebagai Rob selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Rob yang esa, tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Ibu Bapak, di dalam tafsir ini disebutkan bagaimana dahulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka, menjadikan rahib-rahib mereka itu menjadi sejajar dengan Tuhan. Mereka itu bahkan yang memutuskan apakah seorang ini bisa terampuni dosanya apa tidak. Mereka yang menentukan apakah sesuatu itu halal atau haram. Ya. Jadi ada seorang sahabat yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu an, ketika dia mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ini, beliau bertanya pada Rasulullah, ya, tentang siapa mereka ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya orang-orang itu tidak menyembah mereka, tapi bila orang-orang itu menghalalkan sesuatu, mereka ikut menghalalkannya dan mengharamkan jika pemimpin atau mereka itu mengharamkan sesuatu. Ya, jadi orang-orang atau penganut Yahudi Nasoro itu dulu tidak menyembah secara langsung pendeta atau rohib-rohib mereka. Ya, jadi bukan di sini dalam penyembahan secara langsung, tapi kalau tadi dikatakan rohib-rohib dan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasoro itu, dia menentukan sesuatu itu halal atau haram. Bahkan pendeta atau rohib itu sampai kemudian bisa mengatakan si fulan dosanya saya ampuni, si fulan dosanya tidak saya ampuni. Dan para pengikut Yahudi Nasoro itu semua mengikuti apa kata rohib atau pendeta-pendeta mereka. Ya, ini masalahnya sekarang ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Masalahnya tidak hanya kepada Yahudi dan Nasoro. Betapa banyak sekarang umat Islam yang kepada Al-Quran dan Sunnah tidak sami'na wa ato'na, tetapi pada nyun sewu pemimpin mereka, entah Pak Kiai, ya, entah Pak Ustadz, itu sangat sami'na wa ato'na. Apa kata Pak Kiai, pokoknya benar po salah tidak mau tahu. Apakah itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, tidak mau tahu. Al-Quran sudah dikesampingkan. Ini yang bahaya sekarang. Kalau kita bicara Yahudi Nasrani sudah jelas di sini ayatnya. Tetapi ayat ini sebagai pemikiran bagi kita sekalian, boleh jadi hari ini kita ini ya, karena tidak pernah membuka Al-Quran, karena tidak pernah mempelajari hadis, tidak pernah kita paham dengan sunnah, maka kita hanya mengandalkan apa kata Pak Kiai. Ya, ini yang bahaya kalau kemudian yang di atas kita, yang kita turuti, dia ngomong, dia memberikan fatwa tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadinya sama dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasoro. Pendetanya mengatakan ini halal, ini haram. Ya, mereka kan mengatakan babi itu halal. Ya, para pengikutnya ikut tanpa kemudian dia belajar, apalagi berusaha mendapatkan hidayah. Ya, ini halal, ini haram. Bahayanya kalau umat Islam kemudian ikut-ikutan dengan model seperti itu. Pokoknya kulon derek Pak Kiai, pokoknya kulon derek Pak Ustadz, tanpa kita belajar, ya, tanpa kita mengikuti dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya,
Jadinya apa? Kemusyrikan dari ini bukannya orang-orang Yahudi Nasrani itu menyembah pendeta. Mereka tidak menyembah pendeta, tidak menyembah rohib, tapi mereka mengikuti secara membabi buta apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah pada kita, pertolongan untuk selalu dalam Islam, dan kita dikuatkan imannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.